Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, masuk penyembahan kita memberikan yang terbaik, ibadah kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau ajak kita saat teduh sejenak. Dimanapun kita berada, kita mengucap syukur buat Tuhan. Kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Ucap syukur pertolongan-Mu yang luar biasa buat kami semua Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalamku. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami Tuhan, kami Bapa, memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ku penuh Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Bapa, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Katakan Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu, hadirat-Mu Tuhan atas kami turun Bapa. Amin. Oh, katakan sama-sama. Hikmat-Mu lebih pikiranku. Amin. Amin. Jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andal. Lebih lagi katakan hikmat-Mu lebih pikiranku. Benar Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau
Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus ini kami Tuhan, ini kami Bapa, ini penyembahan kami Tuhan. Ada Engkau Tuhan yang kami andalkan. Dalam setiap pencobaan Engkau setiap berikan kepada kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin, amin. Katakan, katakan. Oh Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Oh Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan sama-sama, katakan. Hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Amin. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Sekali lagi sama-sama katakan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebih pikiranku. Amin. Jalan-Mu di atas segala jalan-Mu. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Katakan hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Tuhan Yesus yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang kami andalkan untuk kehidupan kami itu. Termasuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan lebih lagi. Oh Jesus, oh Jesus. Ini kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari teman-teman, coba ngajak kita lebih lagi. Angkat penyembahan-Mu lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Oh Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan pada hari ini Tuhan. Kau lihat tangan-tangan anak muda-Mu Tuhan yang terangkat pada hari ini Bapa. Ini kami berdoa, kami mau berserah Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Jesus. Oh, saya mau katakan lebih lagi. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini Bapa. Tolong memberkati kami Tuhan, anak-Mu Bapa. Kau lihat setiap kami Tuhan yang mau beribadah, yang mau menyembah Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus. Menjamah ibadah kami hari ini Tuhan. Segala roh jahat yang ingin mengganggu pikiran kami, hati kami Tuhan, kami usir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, kami mau melompat di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau nyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, keadaan sekarang ini Tuhan, yang terjadi di dunia, di bangsa kami Tuhan Yesus, tidak mengurangi rasa kami Tuhan Yesus untuk mau menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Pertolongan yang dari Engkau Tuhan turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami anak muda-Mu Tuhan.
Kami siap memuji-muji Engkau. Kami siap menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, pertolongan hanya dari Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Luar biasa, saya percaya teman-teman semua dimanapun berada di rumahnya masing-masing, saya percaya kuasa Tuhan, Spirit dari Tuhan tidak pernah lepas dari kita pada hari ini. Amin. Amin. Hanya Tuhan yang memberkati, hanya Tuhan penolong kita. Haleluya. Kita angkat satu pujian kita. Kaulah kuat kami. Yeay. Woo. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, belasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Sama-sama katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Sama-sama, yo! Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Mari sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Amin. Beribu rebah di kiriku, belasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Sama-sama katakan. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diriku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. haleluya. Kita sama-sama bertepuk tangan, kita sama-sama menyembah buat Tuhan. Amin. Woo. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan kesamin. Haleluya. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batuku, kemenangan, perlindunganku, kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Amin. Coba lambaikan tangan dimanapun kalian berada yang percaya ada kuasa hadir atas kita. Amin. Amin. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang
teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya nama-Mu Tuhan, ada kuasa yang lebih. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Katakan, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama. Amin. Hanya nama-Mu Tuhan. Nama yang Amin. membebaskan. Yes. Oh, katakan siapa? Segala kuasa Tuhan. Yes. Pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi katakan nama siapa? Nama di atas Yes. segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Katakan sekali lagi, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ku ada apa sekali lagi? Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau, kami bisa bersorak-sorai di hadapan Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semoga ngajak kita teman-teman lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Masuk lebih lagi. Siapkan hatimu teman-teman. Siapkan hatimu Bang.
kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Bahkan meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. sama-sama katakan Walau 1000 rebah di sisiku, amin, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Makasih Yesus, makasih Tuhan, makasih Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman. Hari ini Rahmani Catalyst mengadakan ibadah online-nya. Saya percaya Tuhan Yesus Allah yang kita sembah hadir dimanapun kita ada. Walaupun kita mungkin saat ini kangen suasana ibadah kita yang bersama-sama. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, untuk segala kasih anugerah Tuhan buat kami. Kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Kami ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Kami ada saat ini karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar buat kami.
Kami bersyukur Tuhan, kami saat ini boleh melaksanakan ibadah online kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini akan memberkati kami dan juga orang-orang yang menonton ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, itu sungguh luar biasa besar Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon berkat juga Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Untuk penyampaian firman Tuhan, berikan hamba hikmat, urapan, dan kuat kuasa daripada Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan juga diberikan hikmat, urapan daripada Tuhan sendiri. Sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami Tuhan. Dalam masa-masa saat ini, dalam masa-masa muda kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami percaya dan yakin kepadamu Tuhan. Dan kami akan beribadah Tuhan di dalam kasih kemurahan Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Situasi saat ini memang bukan situasi yang gampang teman-teman. Situasi saat ini memang situasi yang banyak membuat orang sulit. Ada teman saya bercerita, dia sudah nggak kerja, dirumahkan oleh perusahaannya dan dia saat ini dirumahkan tanpa digaji. Bahkan juga ada beberapa orang nggak cuma dirumahkan, bahkan ada yang di PHK teman-teman. Karena kenapa? Karena tempat dia bekerja udah nggak bisa bayar gajinya. Karena kesulitan keuangan, akhirnya bosnya memilih untuk menutup usahanya. Dan ini bukan cuma 1-2 orang, banyak orang mengalami hal ini. Kalau kita melihat berita juga banyak ya terjadi kesulitan dan lain-lain hal. Sepertinya saat ini kita sedang digoncangkan. Ini terjadi bukan cuma di Indonesia, ini terjadi di beberapa negara di dunia ini, di banyak negara di dunia ini. Semua orang kesulitan, semua orang sepertinya kehilangan harapannya. Semua orang sepertinya, ya Tuhan ini gimana, ini apa yang terjadi sebenarnya? Teman-teman, apakah kalian juga merasakan hal yang sama seperti ini? Apa yang kalian alami saat ini? Mungkin secara keuangan, mungkin secara kesehatan, atau ada hal lainnya? Satu hal yang saya percaya teman-teman, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang tahu dan mengerti, serta peduli dalam kehidupan kita semua. Tema saya saat ini adalah be strong, stay strong. Jadilah kuat dan tetaplah kuat. Pada saat saya menyiapkan tema ini teman-teman, saya teringat akan 3 elemen penting dalam kekristenan kita. Apa itu? Iman, pengharapan, dan kasih. Saya teringat hal ini. Dan pada saat saya menyiapkan ini, saya terberkati terlebih dahulu. Dan saya percaya teman-teman, kalau kita juga membuka hati kita, membuka diri kita untuk belajar sama-sama, teman-teman juga diberkati sama-sama. Iman, pengharapan, dan kasih. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Kita sama-sama buka. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu. Teman-teman, rumah punya dasar enggak? Punya. Dasarnya apa? Pondasi. Semakin kuat pondasi rumah itu, semakin kuat rumah itu, betul enggak? Semakin kuat pondasi kekristenan kita, dasar kekristenan kita, iman kita, semakin kuat kekristenan kita. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman menjadi hal yang penting dalam kekristenan. Dalam Lukas 18 ayat 8, Tuhan berkata, apabila Tuhan datang kedua kalinya, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Pada saat Tuhan datang nanti, adakah ia mendapati iman di hati kita masing-masing? Iman menjadi sorotan yang sangat penting teman-teman. Iman. Ada satu cerita di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini sangat memberkati. Markus 4 ayat 35 sampai 41, mari kita sama-sama buka. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang,
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Perhatikan bagian yang kita baca. Pada hari itu, waktu hari siang, petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Ada sebuah tujuan. Kemana tujuannya? Ke seberang. Lalu pada saat mereka sedang berjalan di perahu mereka untuk menuju tujuan tersebut, lalu sekonyong-konyong datanglah taufan yang sangat dahsyat yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada saat mereka sedang ke seberang, sekonyong-konyong itu ada angin taufan yang sangat besar, ya, yang menghantam perahu mereka sehingga mereka mulai panik, sehingga mereka mulai takut. Waduh, ini angin besar sekali. Apakah kita sampai ke seberang? Mereka mulai cemas, anak murid mulai cemas. Karena kenapa? Karena perahu mereka mulai diisi penuh dengan air. Lalu apa yang Yesus lakukan saat itu? Firman Tuhan catat, ia sedang tertidur di tilam. Yesus sedang tertidur di tilam, lalu murid-muridnya bilang sama Tuhan, "Tuhan, engkau enggak peduli kalau kita binasa." Perhatikan ini baik-baik teman-teman. Kenapa Tuhan kok sepertinya santai aja? Kenapa sepertinya Tuhan kok malah tidur di saat murid-murid ketakutan? Satu hal yang saya mengerti dari ayat bacaan kita teman-teman. Tuhan tahu kemana tujuannya. Tuhan tahu mereka akan sampai ke seberang. Walaupun angin, taufan begitu luar biasa, ombak begitu luar biasa menghantam perahu itu. Tapi Tuhan tahu mereka akan tetap sampai ke seberang. Makanya Tuhan santai aja. Sementara murid-murid panik, takut, khawatir, cemas. Waduh, saya bisa mati nih. Waduh, saya takut. Waduh, kenapa seperti ini terjadinya? Teman-teman, kadang hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita semua. Ada satu tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan tahu tujuan itu buat kita. Dan pasti kita akan sampai ke seberang bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali pada saat kita sedang berjalan untuk mencapai tujuan tersebut, datanglah cobaan, ujian, dalam kehidupan kita semua. Bahkan seringkali pada saat cobaan, ujian itu datang teman-teman, kita mulai meragukan Tuhan atas hidup kita. Kita mulai bertanya-tanya, "Tuhan, apa Engkau ada? Tuhan, apakah Engkau bersama dengan saya? Tuhan, apakah Engkau mengerti apa yang saya alami saat ini?" Apa yang kita alami saat ini teman-teman? Kesulitan keuangan kah? Ekonomi? Kesehatan kita? Apa yang kita alami saat ini? Saya percaya Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Bagi Tuhan gak ada sesuatu hal yang mustahil. Seringkali kita bertanya bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tuhan bagaimana mungkin saya bisa mencapai posisi itu? Tuhan bagaimana mungkin?
saya bisa lulus. Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan apa yang saya mau, Tuhan. Tapi saya percaya, bila bersama dengan Tuhan, dan jika itu kehendak Tuhan, maka nggak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Perkuat iman kita, walaupun badai ujian datang bersama dengan segala sesuatunya, tapi kita boleh percaya, Yesus yang kita sembah ada bersama dengan kita. Intinya satu teman-teman, Yesus ada bersama dengan kita. Kita satu perahu sama Tuhan Yesus. Jangan kita abaikan hal itu. Kita satu perahu sama Tuhan Yesus. Biarin Tuhan Yesus mau ajak kita kemana, kita jalan aja ikut Tuhan Yesus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 40 ini, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Saya berharap ayat ini juga menjadi ayat yang menjadi refleksi kita. Kenapa sih kita harus takut? Kenapa sih kita harus nggak percaya sama Tuhan? Melewati ujian-ujian yang terjadi saat ini. Karena Tuhan begitu baik sama kita. Tuhan mengasihi kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia sayang sama kita. Dia peduli sama kita. Apa yang kita alami, Tuhan Yesus tahu apa yang kita alami. Saya pernah juga merasakan hal di mana saya dalam keadaan susah. Bahkan saya bilang itu titik terendah dalam kehidupan saya. Beberapa di antara teman-teman youth juga tahu kisah ini. Saya orang yang dekat dengan mama saya. Dan pada saat 2012, tahun 2012, mama saya Tuhan panggil. Dengan cara yang mendadak sekali. Apa yang saya alami saat itu? Ya, saya mengalami suatu kepanikan. Seperti murid-murid alami saat di dalam kapal itu. Saya berpikir gimana ya Tuhan, saya sayang banget loh Tuhan sama mama saya. Saya orang yang biasa sama mama saya, bahkan dekat dengan mama saya. Bagi saya itu mama saya ya segalanya saat itu. Karena kenapa? Ya karena bapak saya meninggal dari kecil. Dan saya harus hidup dengan mama saya sampai besar. Dan ikatannya itu kuat banget. Dan pada saat Tuhan panggil dia, nggak gampang bagi saya untuk alami hal-hal yang terjadi itu teman-teman. Berat, yes, berat banget. Sampai suatu saat saya pernah ke panti jompo untuk hanya sekedar melihat orang-orang tua di sana. Karena panti jompo itu pernah saya dan mama saya kunjungi untuk pelayanan bareng. Dan di saat-saat krisis itu, saya puji Tuhan Yesus. Tuhan arahkan saya kepada kebaktian-kebaktian. Saya cari di web, odak baktian di sini, saya pergi ke sana. Dan puji Tuhan Yesus. Di saat kebaktian itu, saya mengalami pemulihan demi pemulihan yang ada. Dan memang waktu yang memulihkan juga bersama dengan kasih karunia Tuhan atas kehidupan saya. Asal kita tetap setia, asal kita tetap mau berpegang sama kasih Tuhan atas hidup kita. Segala kesulitan yang terberat sekalipun teman-teman apa yang kita alami saat ini, saya percaya Tuhan tahu. Kepada siapa kita beriman, itu merupakan hal yang sangat penting banget. Kepada siapa sih kita beriman? Pasti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena Tuhan Yesus begitu baik sama kita, karena Tuhan Yesus begitu luar biasa, Dia Allah yang menyelamatkan kita. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu gimana caranya untuk kita beriman kok? Roma 10 ayat 17. Kita sama-sama buka. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya suka banget ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu ada kata apa di situ? Jadi iman timbul. Teman-teman timbul. Timbul. Berarti kalau timbul ada sesuatu yang tenggelam. Ada sesuatu yang ditenggelamkan, betul nggak?
Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Lihat, jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan dulu, yaitu apa? Yaitu kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti timbul iman itu. Betul? Tapi kalau kita nggak baca firman Tuhan, kalau kita nggak dengerin firman Tuhan, gimana iman mau timbul? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Perhatiin baik-baik hal ini teman-teman. Maka saya puji Tuhan Yesus, di Rahmani Catalyst untuk pengurusnya, puji Tuhan. Kita semua ada untuk sehari itu 3 pasal. Dan saya berharap ini enggak pengurus saja, tapi nanti setiap jemaat dan kita semua yang mendengarkan saat ini juga sama-sama berkomitmen. Sehari paling enggak 3 pasal untuk kita baca. Kok pada saat saya baca saya nggak ngerti nih kok. Nggak apa-apa, baca aja dulu. Urusan kita nggak ngerti, yang penting baca dulu aja, renungin dulu aja. Karena kenapa teman-teman? Perhatian baik. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus dari Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, ada Roh Kudus yang membantu kita, mengingatkan kita. Yang kita lakukan adalah bagian kita saat ini. Baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan. Doa kita hari demi hari, makanya saya suka banget lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, baca kitab suci, baca firman Tuhan. Kalau kita mau tumbuh, maka kita harus berdoa hari demi hari. Bagaimana mau timbul kalau nggak ada yang ditenggelamkan? Bagaimana iman mau timbul kalau nggak ada firman Tuhan yang ditenggelamkan? Dan pada saat ujian-ujian itu Tuhan izinkan terjadi, pada saat tofan datang dalam kehidupan kita, maka saya percaya Roh Kudus yang kita baca tadi teman-teman, yang mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan tersebut. Sehingga iman timbul dari situ. Wow. Ini kebenarannya teman-teman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran adalah firman Kristus. Gak ada cara lain teman-teman. Kalau kita mau bertumbuh, baca firman Tuhan, doa tiap hari, lakukan bagian kita, melayani Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di dalam Tuhan hari demi hari. Seminggu sekali bagi saya itu nggak cukup sih beribadah. Ya, kalau seminggu sekali kita fellowship bersama dengan teman-teman seiman kita dalam beribadah bersama, yes, itu wajib sebagai seorang Kristen. Tapi hari demi hari itu juga sebenarnya wajib teman-teman. Jadi kita wajib juga membangun hubungan intim kita sama Tuhan itu hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita doa tiap hari. Saya percaya keimanan kita akan tumbuh. Karena kenapa? Karena kita dibantu oleh kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus yang bersama dengan kita. Amin. Hal yang berikutnya adalah pengharapan. Mungkin di antara kita saat ini sudah mulai kehilangan yang namanya harapan. Mungkin ada yang sudah mulai kehilangan harapan. Mungkin awalnya berharap dengan pekerjaannya, berharap dengan usahanya, berharap dengan kepintarannya atau relasinya. Tapi saat-saatnya sepertinya itu semua nggak menolong. Harapan sirna. Teman-teman, saya tertarik dengan Markus 5 ayat 25 sampai 34, kita baca bersama-sama ya. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya bacain buat teman-teman semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya,
Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita bisa melihat bagian ini teman-teman. Ini perempuan sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan selama 12 tahun itu, dia nggak diem aja. Tapi dia mencari dokter mana yang bagus. Ada orang bilang dokter sini bagus, dia datang ke sana. Ada orang lagi bilang, oh dokter ini bagus, dia datang ke sana juga. Dia terus melakukan hal itu selama 12 tahun. Ini bukan perkara yang sebentar loh teman-teman. 12 tahun. Kita disuruh menunggu sejam aja kadang-kadang bete kan. Ini disuruh menunggu 12 tahun loh. Dan itu bukan penyakit yang biasa. Pendarahan selama 12 tahun, bayangin teman-teman bagaimana gak lemes tuh orang. Dan mungkin orang wanita ini sudah menghabiskan banyak uang untuk mengobati penyakitnya. Tapi pada saat wanita ini melihat Yesus, maka wanita itu timbul pengharapan. Wanita itu cuma mendengar dari berita-berita tentang Yesus. Selama 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan pada saat dia melihat Yesus, timbul pengharapan kembali. Timbul pengharapannya kembali. Mungkin dia sudah hopeless, sudah benar-benar gak punya pengharapan. Tapi pada saat dia dengar tentang Yesus, oh ada seorang yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Namanya Yesus. Mungkin di situ timbul iman dalam diri dia. Dia punya pengharapan, lalu timbullah iman dalam diri dia. Maka pada saat Yesus sedang lewat, dia nggak melewatkan momen tersebut. Dia menjamah jubah Yesus. Dan seketika juga dia sembuh. Bayangkan, seketika itu juga dia sembuh. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Harapannya muncul disertai dengan imannya dan dia berbuat sesuatu. Maka di situ ada mukjizat. Kita berharap, kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap, kita beriman kepada Allah yang luar biasa, Allah yang telah menyelamatkan kita. Maka saya percaya, harapan dan iman kita kalau didasarkan di dalam Kristus, maka enggak sia-sia. Segala sesuatu yang dilakukan di dalam Yesus enggak pernah sia-sia. Pasti ada berkatnya, pasti ada anugerahnya buat kita semua. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman dan pengharapan itu enggak pernah terlepas, dia selalu satu. Ingat wanita tadi, dia berharap, lalu timbul imannya, dan akhirnya dia melakukan perbuatan, yaitu menjamah Yesus, maka ada kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi. Kita saat ini, apa yang kita saat ini harapkan? Bahwa itu sama Tuhan. Kita beriman, kita melakukan bagian kita percaya Tuhan yang memberkati kita, amin. Apapun itu semua, kita melakukan bagian kita. Kita berharap sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan, lalu kita melakukan bagian kita, maka saya percaya mukjizat pasti terjadi. Haleluya.
Pengharapan nggak bisa lepas dari iman. Dan pengharapan yang muncul karena iman itu adalah pengharapan yang kuat. Wow, apa yang kita harapin saat ini. Dasari itu dengan iman yang benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ujian boleh ada, cobaan boleh ada, apapun boleh ada, goncangan boleh ada pada saat kita mendasarkan iman dan pengharapan kita sama Tuhan Yesus Kristus. Maka saya percaya mujizat masih ada buat kita. Berkat masih ada buat kita, amin. Ingat ya, asal kita melandaskan sesuatu itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang terakhir adalah kasih. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, saya bacaan buat teman-teman semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih ini luar biasa sekali, karena berita kekristenan sebenarnya tentang kasih. Kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah yang mau menebus manusia yang berdosa. Kasih Allah yang mau menolong manusia yang berdosa. Sehingga manusia boleh dikuduskan, disucikan, dibenarkan di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu kita semua yang sudah mengenal kasih Kristus, kita harus mengenal Kristus juga. Lebih lagi dan lebih lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Untuk kita tetap bertekun di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Amin. Dan hal yang kedua apa? Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, hal ini juga penting banget. Sebenarnya kalau misalnya ngomong kasih itu banyak banget. Ini nggak bisa satu session, butuh banyak session. Kasih hilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri? Apa kita bisa mengasihi orang lain? Lihat ukurannya teman-teman. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengasihi diri kita sendiri. Kita cintai diri kita sendiri, kita terima diri kita sendiri. Mungkin kita pernah salah, kita pernah dosa, kita pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya selagi masih ada nafas dalam kehidupan kita, masih ada waktu untuk kita bertobat. Tuhan setia sama kita, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Cintai diri kita, terima diri kita seperti saat ini. Karena kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan cinta sama kita. Oleh karena itu kita juga bisa mengasihi orang lain kalau kita sudah menerima diri kita sendiri. Karena parameter di sini teman-teman. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang bisa mengasihi dirinya banyak, maka bisa mengasihi orang lain juga banyak. Di sini mengasihi ya, bukan mengasihani diri sendiri. Karena beda sekali. Dan itu bukan egois. Karena kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah. Allah begitu luar biasa mengasihi kita, maka kita pun wajib mengasihi Tuhan, juga kita mengasihi sesama. Amin. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan. Kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Apapun yang boleh terjadi, kita punya iman dasar dari segala sesuatu itu yang kuat. Itu adalah pondasi kekristenan kita. Dan kita boleh berharap sama Tuhan. Karena saya percaya pengharapan kita kepada Tuhan gak pernah sia-sia, gak pernah mengecewakan. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan peduli sama kita, Tuhan begitu baik sama kita. Sehingga harapan kita di dalam Tuhan, asal dilandaskan kepada kasih kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati kita semua. Dan juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan biarlah iman, pengharapan, dan kasih ini kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang be strong, stay strong. Menjadi anak Tuhan yang kuat dan tetap kuat. Saya percaya teman-teman, kita terbatas waktunya. Tapi saya percaya sekali lagi kuasa Tuhan gak terbatas. Dia yang akan menolong kita, mengingatkan kita, dan memampukan kita untuk tetap hidup di dalam kebaikannya, kasihnya, dan kemurahannya hari demi hari. Ingat, baca kitab suci, doa tiap hari. Melakukan bagian kita. Biarlah Tuhan yang melakukan bagian atas kehidupan kita. Sekali lagi, sandarkanlah hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan pada kekuatan kita sendiri, bukan pada kekayaan kita, kepintaran kita,
usaha kita dan lain hal, bukan. Tapi pada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah bagian yang gak pernah digoncangkan oleh apapun juga. Haleluya. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tetap kuat. Melalui iman, pengharapan, dan kasih kami yang selalu tertuju kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu kami terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bawa kami Tuhan untuk lebih hari, lebih mengenal Engkau Bapa. Lebih hari untuk lebih mencintai Engkau Tuhan. Untuk lebih hari lebih mau mencari Engkau Bapa. Dan Engkau adalah dasar dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, apa-apa yang didasarkan kepada Engkau Bapa, maka tidak pernah mengecewakan, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami, dalam kehidupan kami hari demi hari, baik dalam sekolah, kuliah, pekerjaan kami, dalam usaha kami, Tuhan berkati kami semua masing-masing, biarlah iman, pengharapan, dan kasih ini, untuk kami ada dalam kehidupan kami hari demi hari Bapak, sehingga kami menjadi kuat dan tetap kuat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat firman-Nya yang disampaikan oleh pembina kita di Rahmani Katalysyut, Ko Sandi. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman juga yang disampaikan oleh hamba-Nya menjadi berkat buat kita dimanapun kita berada. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita mau satukan hati kita. Kita angkat satu pujian Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Tiada Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. berapa yang bisa. Kaulah Tuhan,
kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami. Engkaulah sukacita dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah dasar atas hidup kami. Kami nggak ngerti Tuhan kalau kami tanpa Tuhan. Kami nggak ngerti Tuhan bagaimana kehidupan kami kalau kami nggak ada di dalam Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan melakukan segala sesuatunya. Dengan iman, pengharapan, dan kasih kami yang semakin hari semakin mau bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online kami yang boleh selesai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan gak pernah selesai bekerja atas kehidupan kami semua Tuhan. Berkatilah Tuhan kami semua di dalam rahmat dan kasih Bapa. Berkatilah yang melayani Tuhan saat ini Tuhan. Dan berkatilah orang yang saat ini sedang mendengarkan, melihat ibadah ini Tuhan. Di dalam kasih kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatunya Bapa. Berkatilah kami semua saat ini. Dan kami berdoa juga Tuhan, berkatilah bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mohon hikmat-Mu Bapa buat bangsa ini. Buat pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan, Pak Jokowi dan setiap jajaran menteri yang ada Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia ini boleh mampu Tuhan mengatasi segala masalah yang boleh ada. Dengan rahmat dan kasih Bapa. Sehingga bangsa ini boleh recovery-nya cepat Tuhan. Boleh kembali Tuhan. Menjadi bangsa yang besar Tuhan. Menjadi bangsa yang Tuhan mau berkati Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkatilah GKI Mangga Besar Tuhan. Berkatilah gembala sidang kami Tuhan. Ibu Rohanda dan keluarganya. Berkatilah setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Dan kami mau menutup ibadah kami ini Tuhan. Hanya di dalam rahmat dan kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Adapun damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.